Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan 11 2022 yang berbunyi di Reskil 20 ayatnya yang ke-41. Demikian bunyinya: seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu bersesat, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti pernah mendengarkan ucapan Allah yang pernah berkata bahwa Ia telah menyesal menciptakan manusia. Tentu ketika kita semakin memasuki kepada pemahaman dan pengertian yang kita baca pada saat ini, maka kita dapat memahami bagaimana perasaan Allah yang sangat terluka melihat perlakuan bangsanya yang telah Ia pelihara dan tuntun keluar dari perbudakan. Ia tuntun dalam padang gurun dan memberikan tanah yang terbaik kepada mereka. Tetapi ternyata mereka sangat cepat berbalik untuk meninggalkan Allah dengan melakukan suatu hal yang keji di mata Tuhan, yakni penyembahan terhadap berhala. Itulah mengapa ketika tua-tua dari Israel datang kepada Yehezkiel untuk meminta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan tidak mau memberikan petunjuk lagi kepada mereka. Mengapa demikian? Karena dosa mereka telah berlaku surut, bahkan mereka terus mengulang-ulang perlakuan mereka. Ayah dan nenek moyang mereka di masa lampau, mereka terus melakukan itu. Apa yang mereka sedang kerjakan? Ternyata mereka selalu tertuju dan terpusat dengan patung-patung, dengan sembahan mereka yang mereka telah lakukan setiap saat. Tetapi Allah yang sejati itu mereka tinggalkan. Dan inilah yang menjadi persoalan yang terjadi di masa sekarang. Ketika Allah menyatakan dirinya dengan sungguh-sungguh benar dalam hal yang penuh dengan substansi yang jelas, mengapa banyak orang masih menolak Allah yang telah menyatakan diri? Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, firman yang telah menjadi daging, banyak orang menolak Dia. Mengapa demikian? Karena ternyata kita bisa menyadari satu hal. Ada satu hal yang telah tertanam di dalam diri seseorang itu, dan dia bukan menjadi sosok yang open-minded, tetapi ternyata dia adalah orang yang terkurung dalam suatu pengertian. Dan itulah yang menjadi kekeliruan, bahwa manusia yang memahami itu adalah manusia yang tidak mau keluar dari kebodohannya, tetapi ia mengurung diri dengan pengertian yang bisa menganalogikannya. Ternyata ia salah. Itulah mengapa Yeremia pernah berkata, segala sesuatu yang diciptakan oleh tangan bukanlah Tuhan. Tuhan itu tidak diciptakan, tetapi Ia ada dan Ia ada. Tetapi kita adalah manusia. Segala sesuatu yang terjadi karena pasca kondisi, itu bukanlah Tuhan. Itu adalah buatan tangan, dan itu tidak pantas untuk disembah. Mari saudaraku, kita semakin mengerti dan mengenal tentang keberadaan kita. Jika kita tidak merasa jijik dengan apa yang telah kita kerjakan di masa lalu dengan kejahatan kita, maka kita sebenarnya tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dalam. Tetapi ketika kita begitu kecewa melihat kita di masa lalu, dan kita mau meninggalkan itu dan kembali kepada Allah, maka itulah pengenalan sejati akan Dia. Dan inilah janji yang dinyatakan Allah kepada Yehezkiel. Walaupun ia menolak tua-tua Israel yang meminta petunjuk kepada dia, tetapi Tuhan telah memberikan janji ini, dan itu telah tergenapi di masa kita saat ini.
Tuhan berkata, seperti kepada persembahan yang harum. Aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan saudara pasti telah mengetahui ini, bahwa Allah telah menunjukkan kekudusannya. Bagaimana persembahan itu telah sampai ke ruang yang maha kudus, dan siapa yang telah membawa dan menghantarkan itu. Ternyata itu bukan dari orang ketiga, tetapi itu berada dalam dirinya sendiri yang memperdamaikan kita dengan Dia, yakni anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Maka ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudaraku, saudara telah ditebus dan saudara berkenan di hadapannya. Maka mari kita jangan mengecewakan Tuhan lagi dengan melakukan tindakan yang baik dan benar. Dosa di masa lalu hendaklah kita singkirkan, dan dosa yang ingin menggerogoti kita hendaklah kita antisipasi, karena banyak orang akan terjatuh dari cara mereka melihat. Itu perspektif, tetapi lihatlah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu. Engkau telah memperbaharui hidup kami ya Bapa, sehingga persembahan yang harum yang berkenan di hadapan-Mu kembali dapat kami nyatakan dan berikan kepadamu, dan Engkau menerima itu. Ampunkan kami ya Tuhan atas kesalahan dan kekurangan kami yang sering sekali melanggar janji kami kepadamu. Kiranya Tuhan menguduskan kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kekudusan-Mu nyata di setiap bangsa-bangsa lewat kami yang telah menerima anugerah-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.